organisasi. Ya. Ya itu tadi. SMP saya sudah diberikan amanah untuk menjadi ketua OSIS. Setelah itu lanjut sampai SMK. Nah, di mata kuliahan itu ada yang namanya budaya organisasi. Ternyata itu penting banget budaya organisasi. Nah, kenapa kok bisa? Karena di masyarakat itu organisasi sangat diperlukan. Contoh yang terkecil dalam organisasi yang saya rasakan pada saat ini adalah etika organisasi. Ketika etika kita baik di masyarakat, insya Allah masyarakat itu akan nyaman dengan kita. Karena kita di Sunan Derajat, di Sunan Derajat itu sudah dibekali ilmu sosial, tinggal kita bisa menerapkan, bisa menambah ilmu organisasi atau tidak. Kalau saya itu semua sama kan, bukan saya bilang ketika kita berada di suatu tempat itu saya harus menjadi itu. Ketika saya berada di Neo Production berarti saya harus menjadi fotografer. Ketika saya di kuliah saya harus menjadi mahasiswa. Bagaimana kita cara menempatkan? Terus pikirannya kok nggak bingung, Ustaz? Nah, kalau pikiran saya nggak bingung, ya semua itu saya anggap itu enjoy, gitu saja. Saya lakukan itu ya udah saya lakukan. Ketika saya itu tidak bisa ya udah, karena ibu saya dari dulu itu mengkhawatirkan ketika otak saya atau pemikiran saya itu tidak mampu dalam apapun. Tapi akhirnya ya saya paksa mampu. Ketika kita paksalah, ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Insya Allah awalnya memang malas ketika awalnya bangun, tapi ketika kita sudah berdiri ambil air nanti nggak akan panas. Nah itu loh. Ya kayak sampean itu, ketika kita menunggu, ya dia akan mulai. Maka jemputlah bola itu untuk bekal di masyarakat. Keorganisasian itu penting di masyarakat. Sedangkan di masyarakat tidak ada struktur keorganisasian. Nah, bisa dijelaskan bagaimana rincinya gitu. Kan banyak orang kan buat apa belajar organisasi, buat apa mengembangkan hidup di dalam keorganisasian. Sedangkan di masyarakat toh kita juga belum tentu jadi ketua desa, toh kita juga belum tentu jadi ketua kelurahan. Nah, gitu. Ya. Bagaimana? Di masyarakat itu banyak organisasi, tergantung kita nanti itu memilih di mana aja. Ya. Contohnya ada Karang Taruna, itu juga organisasi. Ketika nanti Fatih selesai sarjana pendidikan, Fatih mau mendaftar di guru, honoran guru dimanapun, di situ ada organisasi. Nah, organisasi itu bukan yang namanya kita menjadi ketua, bukan, tetapi kita dengan rumah tangga itu sudah organisasi. Nah, gimana caranya kita merembuk bermusyawarah ketika ada masalah? Nah, itu kita ada organisasi. Di situ ada yang namanya teori budaya etika keorganisasi. Kalau ada masalah adalah manajemen konflik. Nah, itu. Insya Allah ketika nggak ada yang namanya organisasi itu nggak perlu, pasti perlu. Ya, di dalam organisasi kan ada yang namanya public speaking. Nah, yang dulu Fatih saya lihat di channelnya ada yang menerangkan PD dengan public speaking itu sangat perlu. Ya, maka lancarkan berbicara, ada teknik berbicara, ada yang namanya konsep ketika kita belum masuk dalam ruangan mengonsep semua acara itu bisa ada. Itu di organisasi semua, nggak ada yang organisasi. Itu loh. Saya harap itu organisasi sangat perlu di masyarakat. Apalagi di keluarga sangat perlu. Nah itu. Ya. Berarti organisasi itu sangat penting, ya kan? Karena banyak orang lain atau kebanyakan orang itu memandang keorganisasian itu seperti hal yang biasa dan sepele. Ibarat kasarannya sok penting lah orang organisasi itu. Nah gitu. Padahal sejatinya ilmu keorganisasian itu juga berguna di masyarakat. Ya. Salah satunya juga di keluarga, apalagi sudah berkeluarga. Bagaimana caranya mengerti keadaan istri kan itu. Bagaimana mengatur keuangan keluarga. Kan itu pasti kan sudah dijelaskan dan juga sudah diterangkan di keorganisasian. Nah, gitu lah. Karena saya punya guru tadi ya. Punya guru public speaking. Itu yang ngajar Fatih dari mulai masuk ke pondok dulu Darul Islah sampai kelas 3. Itu berbicara begini. Orang biasa
jika dia pandai berbicara, pandai dalam public speaking, dia dianggap orang hebat. Tetapi jika orang pintar tidak pandai dalam public speaking, maka dia lebih bodoh dari orang biasa itu. Nah gitu. Jadi, sepenting apa sih Tat ilmu public speaking untuk diri kita dan nanti di masa depan kita? Sangat penting aja. Ya tadi yang disampaikan Guru Fatih. Kalau menurut saya, kalau saya mengambil motivasi seperti ini, berbicara itu lebih utama. Ya, ilmu itu setelah berbicara. Karena kenapa? Ketika kita di bangku sekolah, ya saya ceritakan dari awal dulu. Ketika kita bangku sekolah, belum bisa bicara, kita tanya guru itu akan susah. Nah dari awal berbicara, setelah itu tingkat lain ada yang namanya teknik berbicara, itu baru masuk public speaking. Nah public speaking itu di masyarakat sangat diperlukan, karena apa yang kita hadapi di masyarakat itu orang yang menunggu kita, oleh kita dalam menuntut ilmu. Ketika kita sudah 7 tahun di pesantren, 10 tahun di pesantren, sampai berapa tahun lah, tapi public speaking kita kurang, ya orang itu nanti akan biasa karena belum wow. Maka ada teknik public speaking adalah menguasai audien, atau yang sering kita kenal adalah menghipnotis audien. Nah, ketika audien itu sudah terhipnotis, kita akan dipercaya. Oh, itulah ceramahnya bagus. Kenapa nggak diundang itu aja? Nah, itu sangat penting. Yang kedua, ketika kita rapat di masyarakat, usul aja sudah takut, kayak gini terus takut. Setelah itu omongan kita gagap. Ya, kita nanti akan diremehkan ketika rapat. Ya, omongan kita harus tegas, wibawa kita tegas, insya Allah usulan kita akan diangkat. Dan kita diberi amanah, oh iki kita bagus lagi, jadi cocok dari ketua. Sekali lagi, organisasi itu bukan organisasi yang nempel dalam nama, bukan. Komunitas itu organisasi, setelah itu rumah tangga itu organisasi, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi, public speaking itu sangat diperlukan di masyarakat, sangat-sangat penting. Mulai dari etika, keorganisasian, setelah itu baru public speaking. Ya. Kalau ilmu, saya harap semua itu mempunyai ilmu, tergantung kita mau menjemput bola atau tidak. Ya. Memang terkadang kita belum menyiapkan apa-apa nih ya, saat entah itu ingin presentasi, entah itu ingin berbicara di depan. Tetapi jika benar-benar kita sudah menguasai ilmu public speaking, walaupun kita tidak mempunyai materi, tapi bisa saja ngomong di depan. Entah itu membahas apa, pasti bisa. Karena ya banyak orang yang berbicara itu public speak itu nggak penting, dan ini ya menurut Fatih juga salah besar. Karena mau kita jadi pedagang, mau kita jadi apapun, public speaking itu juga dibutuhkan dalam apapun lah. Menurut Fatih sangat dibutuhkan public speaking. Kan itu kan keberanian mental. Iya. Untuk banyak tidak tuh ya, entah itu guru Fatih, entah itu kakak kelas Fatih, entah itu seseorang yang memotivasi Fatih. Perkataannya begini, orang yang berprestasi di kelas, yang sering peringkat 1, dan yang intinya sering aktif di kelas, itu kebanyakan saat besarnya atau saat nanti di masa depannya itu dia tidak kelihatan. Malah yang kelihatan hanya orang-orang yang biasa saja, yang di kelas biasa-biasa saja dan tidak melihatkan kepintarannya. Tapi saat sudah beberapa tahun ke depan, dia menjadi sukses dan juga bisa jadi menjadi pengusaha sukses, pengusaha muda sukses. Menurut Ustadz tuh bagaimana tanggapan Ustadz seperti itu? Apakah benar? Apakah salah? Kalau menurut saya itu ya, semua itu kan tergantung yang mengatur Allah. Tapi kebanyakan survei dari saya itu memang seperti itu. Ya, nggak usah kemana-mana, saya sendiri aja. Saya dulu di SD di kampung halaman itu sangat kurang.
kalau saya tuh dulu sudah berpikir kalau saya lanjutkan di kampung halaman sendiri, mungkin potensi saya tidak akan meningkat. Nah, setelah itu saya hijrah ke kota. Dari kota alhamdulillah dimanfaatkan menjadi ketua OSIS. Setelah itu saya berpikir lagi, kalau saya diam di kabupaten, diam di pulau ini, saya nggak nimba ilmu di Pulau Jawa, mungkin ya potensi saya tidak akan bertambah. Ya udah. Nah, pertanyaan Fatikan seperti apakah benar orang yang diam itu nanti akan menjadi sukses, orang yang tidak? Itu tergantung doa dia ketika dipanjatkan di sholat fardu. Ketika kita doa, ya Allah, jadikanlah jalan saya menjadi jalan ridhomu. Minta doa apapun lah ridho Allah. Insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah. Ya, tapi ketika kita sholat fardu, setelah itu sholat gak berdoakan orang tua, gak apapun, ya tergantung. Dan yang paling terpenting adalah doa orang tua untuk anaknya. Senakal apapun anaknya, sejelek apapun anaknya, ketika orang tua ikhlas mendoakan anaknya, insya Allah anak itu akan dibimbing. Nah, tapi bukan anak itu murka loh ya, beda lagi. Ketika anak itu menjadi anak yang soleh, itu saja. Itu tergantung Allah, saya nggak bisa menilai. Tapi survei saya seperti itu. Saya juga membuktikan dulu saya tuh di kampung halaman biasa saja. Tapi setelah pulang dari Sunan Derajat kemarin, alhamdulillah banyak yang memandang Sunan Derajat itu sudah bisa dari situ. Betul, Dat. Karena dulu juga Fatih juga merasa seperti itu. Di Darul Islah itu memang dipandang wow-nya karena bisa berpidato, dipandang wow-nya. Tetapi di sisi lain banyak sisi negatifnya lah daripada sisi positifnya. Tapi setelah, yaitu apa kata Ustadz itu, kita berani mencoba, kita berani belajar, dan kita selalu kurang tentang apa yang kita pelajari, pasti orang saat kita pulang pasti akan memandang kita tuh wow gitu kan. Orang tuh seperti memandangnya sudah berbeda dari yang dulu. Nah gitu. Jadi begini, Dar. Kan Bapak Fatih kan pedagang. Ibarat pembisnis lah atau pengusaha. Kan pengusaha kan bukan hanya yang kerja di kantoran. Iya. Pengusaha bukan hanya yang kerjanya setiap hari meeting, tetapi pengusaha kan dia kan mempunyai usaha sendiri kan itu. Kan kata Ustadz juga kan beda kerja sama usaha. Kalau kerja kita diatur oleh waktu, bos yang mengatur kita. Tetapi jika kita usaha, diri kita sendiri yang mengatur. Nah, itu pemasukan perkiraan Fatih ya. Dagang itu pemasukan per malamnya itu 1 sampai 2 juta per malam. Nah, mengapa? Banyak sekali, bukan berbicara tentang orang atau berbicara tentang apa tadi ya. Mengapa banyak sekali yang dagang-dagang itu sangat lambat sekali majunya. Maksudnya sukses ya, sedangkan satu hari hitungannya 2 juta lah. Nah, 2 juta kali seminggu berapa? Ya kan? Sudah melewati kerja karyawan. Belum dikali 1 bulan dan kali setahun. Kenapa kok masih belum masih belum berkembang gitu? Menurut Ustadz, pendapat Ustadz tuh kayak gimana? Kok bisa ada faktor penghambatnya itu? Yang pertama pasti ridho orang tua. Ya, kalau bapak ibu sampean itu belum ada peningkatan, mungkin di situ ya ada kendala. Nah, atau tidak ada kendala tapi uang hasilnya itu disimpan, kan kita nggak tahu juga. Nah, kita nggak tahu juga. Nah, atau uangnya itu cepat habis. Nah, kalau uang itu cepat habis berarti di situ ada kendala. Bisa kita manajemen keuangannya kurang, bisa manajemen pengetahuannya kurang. Kalau satu hari 2 juta sampai 1 jutaanan dikali sudah berapa juta? Kalau 6 juta lah, kalau kita pakai 1 juta berarti 1 minggu 6 juta, 6 dikali 1 bulan berapa? Nah, seharusnya di situ ya lumayan banyak seharusnya. Ya, lumayan banyak. Tetapi kok uangnya cepat habis, bagaimana? Nah, itu di situ diteliti. Maka kalau sampai nanti masuk dalam manajemen, nah di situ ada yang namanya ilmu manajemen. Cara mengatur suatu usaha. Ya, dari usaha mikro sampai usaha besar. Maka dari dulu saya itu nggak suka yang namanya kerja dengan orang lain. Lebih baik kita kerja sendiri dan itu hasil jerih payah kita.
nanti akan berkesan. Mulai dari nol sampai akhir, oh saya dulu naik. Tapi kalau kita kerja orang lain itu semua dibatasi dengan orang. Ya. Nah, dalam proses pandemik ini ya bukan hanyalah pedagang saja Fatih, tapi banyak yang mengalami beberapa faktor. Nah, ya kalau menurut saya itu ya hal yang biasa, tetapi ketika ini diteruskan kita harus mencari celah apa? Yaitu kita manfaatkan sistem IT-nya. Iya. Kalau Fatih sudah di rumah, bapak yang goreng, ibu yang mengemasi, yang packing, nanti di order lewat IG, lewat Facebook, lewat siapa yang daerah mana nanti diantarkan sama ojek, itu saja. Karena teman saya tuh di desa saya ada mulai dari nol awal pandemik, berarti 2019 ya. 2019. Awal pandemik dia merintis usaha online, jual beli rujak online sampai sekarang itu dia punya underwear yang besar. Berarti hanya dia berjalan berapa? 2 tahun sampai 2 tahun setengah dia berjalan. Yaitu mau. Kalau kita menunggu, ya sukses kita akan tertunda. Tapi kalau kita mengambil, ya itulah nanti akan menjadi targetnya. Iya, tak. Karena kalau dipikir, karena kalau masa-masa kayak Fatih atau yang baru masuk kuliah, itu masa-masa emas untuk berkarya dan membangun usaha dari nol. Nah, karena kenapa? Ya Fatih katakan tadi itu, mengapa kok bisa terhambat gitu? Karena satu, memikir kebutuhan. Karena bukan hanya uang itu masuk 100% ke dompet, tetapi juga untuk pendidikan anaknya, untuk untuk makan dan lain-lainnya. Itu pasti ke situ. Sedangkan dibalikan kepada Fatih, jika Fatih mempunyai usaha seperti itu, sedangkan Fatih sehari hanya butuh nggak nyampe 100.000, 50 juga nggak nyampe. Nah, per hari itu per malam hitungannya 1 juta per malam. Itu untungnya, bukan termasuk kita modal lagi buat beli ininya. Berarti kalau kita tekuni, berarti kalau kita seriuskan dalam bidang usaha itu, kita bisa menjadi jutawan, kita bisa menjadi miliarder hanya menjadi seorang pedagang. Berarti nggak bisa dianggap remeh seorang pedagang ini. Berarti kan memang terlihatnya seperti biasa, tetapi pada hakikatnya kan luar biasa. Ya kalau menurut Fatih, penghambatnya itu kebutuhan, karena memikirkan anaknya sekolah dan membiayai dan lain-lain. Nah, menurut Fatih itu kehambat karena kebutuhan. Makanya bapak pernah ngomong begini ke Fatih, kamu lulus S1 mau nikah silahkan, kamu lulus S1 mau ngejar karir kamu dulu silahkan. Tapi bapak berbicara ke Fatih kayak gini, kalau kamu lulus S1 rabi, sedangkan kamu belum bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri, dalam artian belum punya usaha sendiri tadi ya, maka kamu akan keteteran, kesusahan. Karena kamu juga harus mikir kebutuhan, kan itu. Perempuan enak karena mereka dinafkahi, bukan menafkahi, kan itu. Oke. Berarti kesimpulannya, ingin menjadi sukses itu butuh proses tadi ya. Ingin menjadi sukses itu butuh proses, ingin menjadi sukses itu juga siap menghadapi masalah yang timbul, resiko kan itu. Ya. Karena banyak sekali motivator yang selalu berbicara, jika kamu ingin sukses kamu harus berani mengambil resiko, kan gitu. Ya. Pesan resiko apapun, mulai dari material, mulai dari tenaga, pikiran, itu hal biasa itu. Oke, pesan Ustadz Didit terakhir apa pada Fatih dan juga teman-teman Fatih yang nonton? Ya itu tadi, ketika kita sudah mempunyai bakat, sudah kita mempunyai skill, salurkan skill itu untuk menjadi rupiah. Jangan selalu dihambat gitu. Ketika kita mempunyai kemampuan yang tinggi untuk melatih skill, untuk mencari kemampuan kita, ketika kalian hambat, ya nanti akan terhambat semuanya. Jadi ketika ada waktu luang, jadikan skill itu asah untuk menjadi sebuah potensi. Itu saja. Terima kasih Ustadz Didit.
Fatih juga terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir, karena Fatih juga mengerti Ustadz Didi itu tidak orang yang gampang. Saat kita ajak berdiskusi itu ada waktu luang, karena Ustadz Didi kan pasti ada agenda-agenda yang lain. Fatih berterima kasih sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di YouTube Fatih ini. Fatih juga berterima kasih kepada Ustadz Didi sudah meluangkan waktunya. Maaf bila Fatih ganggu waktunya sedikit. Nggak apa-apa.